Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kalian dalam keadaan yang sehat. Baik, puji Tuhan. Nah, pada pertemuan pada pagi hari ini, khususnya untuk materi kelas 6, kita akan mempraktekkan gerakan aktivitas senam. Nah, tetapi yang kita praktekkan yaitu aktivitas senam lantai. Kemudian untuk praktek pada pagi hari ini kita cukup mempraktekkan 3 macam praktek dari berbagai macam-macam praktek yang ada pada buku paket kalian. Bisa dipahami? Pinter. Baik, sebelum Pak Jan lanjutkan, untuk praktek berikutnya, kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa bersama, agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir nanti. Sudah siap? Baik, berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selesai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Pak Jan lanjutkan. Sebelum kita mempraktekkan secara keseluruhan gerakan, Pak Jan akan memberikan sedikit penjelasan untuk praktek semester 2 pada pagi hari ini. Nah, sebelum kalian mengetahui langkah-langkahnya dan mencoba prakteknya, bisa dilihat dahulu pada buku paket kelas 6 kalian. Nah, pada halaman 90, di situ banyak sekali contoh senam lantai, tapi kita tidak akan mempraktekkan semuanya karena ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Oleh sebab itu, kita pilih dari jumlah yang praktek banyak tadi, kita pilih menjadi 3 contoh praktek yang kalian praktekkan di rumah. Yang terpenting apa? Kalian sudah memenuhi praktek penilaian khususnya pada pelajaran 6 aktivitas senam lantai. Nah, kemudian apa saja yang kita praktekkan? Yang pertama nanti ada guling lenting di lantai dasar, jadi tetap di tempat. Yang kedua, kita praktekkan roll depan. Yang ketiga, kita praktekkan gerobak dorong. Nah, itu nanti 3 contoh praktek yang akan kita praktekkan bersama-sama. Selanjutnya, Pak Jan akan menjelaskan alat bantu praktek pada pagi hari ini. Nah, bisa dilihat di belakang. Untuk praktek roll, gunakan matras. Kemudian untuk praktek guling lenting di lantai dasar juga gunakan matras. Kemudian saat gerobak dorong, nanti gunakan alat bantu alas. Nanti Pak Jan menggunakan spons tipis sebagai penopang kaki. Kemudian agar saat kita berjalan menggunakan 2 tumpuan tangan, kaki dapat ikut tertarik sesuai arah gerakan kita. Seperti itu. Nah, untuk kalian tidak diwajibkan untuk membeli alat seperti pada contoh, tapi gunakan alat seadanya yang ada di rumah. Jadi tidak harus membeli. Bisa dipahami semuanya? Pintar. Sudah siap praktek? Yuk kita siapkan untuk praktek yang pertama, yaitu guling lenting pada lantai dasar. Pak Jan akan menjelaskan langkah-langkahnya dahulu. Ya, bagaimana kita nanti mempraktekkan secara keseluruhan untuk gerak guling lenting di lantai dasar. Nah, caranya kalian nanti posisi badan terlentang pada matras. Kemudian tekuk kaki mendekati dada.
kemudian tahan beberapa saat, kembali lagi ke posisi awal, kemudian berdiri. Udah bukan? Yuk kita praktekkan. Posisikan tubuh kalian di atas matras. Kemudian gerakan berikutnya, posisi badan dalam posisi terlentang. Lalu angkat kedua kaki lurus ke atas mendekati arah dada. Sudah siap praktek? Yuk kita praktekkan. Pertama lurus, kemudian posisi badan terlentang. Nah, lalu angkat kedua kaki. Nah, tarik boleh, tahan. Ya, luruskan. Siap? Kemudian berdiri. Itu tadi adalah contoh gerakan guling lenting pada lantai dasar. Silahkan kalian coba di rumah. Tetap semangat dan praktekkan semua yang sudah nantinya dijelaskan oleh Pak Johan. Bisa dipahami semuanya? Pintar. Sekarang kita masuk pada praktek yang kedua. Selamat mencoba. Baik, sekarang kita masuk pada praktek yang kedua, yaitu praktek roll depan. Yuk kita siapkan peralatannya. Oke Pak Jo, lanjutkan. Sekarang kita memasuki tahap praktek secara keseluruhan. Nah, yang perlu diperhatikan untuk langkah-langkahnya adalah nanti posisikan badan di awal berdiri tegak, kemudian dagu, nah ini dagu menempel pada dada, jadi menempel seperti ini. Gerak lanjutannya, kita saat posisi berguling, posisi badan itu membulat. Nah, tumpuannya apa? Menggunakan tumpuan kepala atau tengkuk. Betul, menggunakan tumpuan tengkuk. Mana itu tengkuk? Nah, ada pada bagian belakang kepala ini. Nah, yang Pak Jan tunjuk ini disebut tengkuk. Apabila kalian tumpuannya kepala, bahayanya satu, leher bisa cedera yang membahayakan tubuh kalian. Jadi harus hati-hati menggunakan tengkuk yang benar. Nah, bagaimana tahap keseluruhannya? Nanti sesudah gerak lanjutan membulat, kemudian mendarat dalam posisi jongkok dahulu, lalu berdiri. Nah, sekali lagi, sesudah melakukan berguling posisi tubuh membulat, kemudian mendarat dalam posisi jongkok, kemudian berdiri. Sesudah itu, sesudah mendarat, jongkok berdiri, jalannya lurus ke depan. Jangan kalian kembali lagi ke belakang. Jadi sesudah kalian melakukan roll depan, dibiasakan untuk maju ke depan. Bisa dipahami semuanya? Yuk kita praktekkan secara keseluruhan. Baik Pak Jan, lanjutkan. Sekarang kita masuk pada gerak keseluruhan mempraktekkan roll depan atau guling depan. Langkah-langkahnya, pertama posisi badan tegak lurus, kemudian pandangan mata lurus ke depan. Gerak lanjutannya, dagu menempel pada dada,
Kemudian diikuti kedua tangan menempel pada matras. Nah, menempel. Kemudian gerakan berikutnya, lakukan guling ke depan dengan posisi tubuh atau posisi badan kalian membulat. Setelah berguling, saat mendarat, posisi badan dalam keadaan jongkok, kemudian berdiri, lalu jalan lurus ke depan. Yuk kita praktekkan bersama-sama. Ya. Kemudian berdiri. Sekali lagi. Berdiri. Sekali lagi. Ya. Berdiri. Itu tadi kalian sudah mempraktekkan gerakan senam lantai untuk guling ke depan. Ingat, harus hati-hati, gunakan tumpuan apa? Tengkuk. Nah, jangan menggunakan tumpuan kepala. Selamat mencoba. Pak Johan ingatkan sekali lagi, harus berhati-hati. Bisa dipahami semuanya? Baik, sekarang kita masuk pada praktek gerobak dorong. Sebelumnya disiapkan alatnya dahulu menggunakan apa tadi? Spons tipis. Kalau kalian boleh menggunakan alat yang lain, silahkan. Yuk kita praktekkan bersama-sama untuk praktek gerobak dorong. Baik, Pak Johan lanjutkan. Sekarang kita memasuki praktek gerobak dorong. Untuk alat bantu yang Pak Johan gunakan, yang di awal tadi Pak Johan jelaskan menggunakan alas, Pak Johan menggunakan spons. Yang terpenting apa? Bisa membantu posisi kedua kaki kalian saat kalian berjalan menggunakan kedua tangan. Nah, ini dapat mempermudah kalian berjalan ke depan. Jadi kedua kaki hanya ditempatkan di atasnya, kemudian kalian nanti berjalannya menggunakan tumpuan kedua tangan. Nah, jadi kaki belakang hanya mengikuti arah gerakan tangan kalian. Bisa dipahami semuanya? Nah, apabila kalian di rumah ada yang membantu, kalian boleh praktekkan berpasangan. Tugas pasangannya apa? Yaitu memegang kedua kaki kalian dalam posisi diangkat ke atas. Lalu kedua tangan sebagai tumpuan tubuh kalian saat berjalan. Jadi yang pasangan kalian memegang kedua kaki, kalian tumpuannya tetap menggunakan kedua tangan kemudian berjalan. Nah, bisa dipahami semuanya? Yuk kita praktekkan gerobak dorong. Baik, Pak Jo lanjutkan. Sekarang kita praktek dengan langkah-langkah secara keseluruhan. Yuk kita praktekkan bersama-sama. Pertama, diawali dengan posisi badan tegak lurus, kemudian posisi tubuh kita tengkurap. Nah, setelah tengkurap, tumpuan menggunakan kedua tangan. Ya, berjalan. Itu tadi Pak Johan sudah mencontohkan praktek gerobak dorong. Sekali lagi,
apabila kalian praktekkan berpasangan, tugas pasangan kalian memegang kedua kaki, kemudian mengikuti arah berjalan kalian. Nah, seperti ini. Apabila sendiri, praktekkan menggunakan alas. Yang terpenting, kedua kaki kalian dapat mengikuti saat kalian berjalan ke depan. Bisa dipahami semuanya? Selamat mencoba di rumah. Jangan bilang, "Pak, sulit, dicoba dulu semampu kalian." Bisa dipahami? Pinter. Baik. Sekian video pembelajaran praktek dari Pak Johan. Apabila ada kekurangan, Pak Johan mohon maaf. Untuk kalian, tetap semangat, sehat selalu, dan di rumah harus membantu orang tua di rumah. Bisa dipahami? Sekali lagi untuk kalian, sehat selalu. Dadah.